kenapa para ormas itu menutup patung Bunda Maria. Secara liturgis, kita itu diingatkan loh, bahwa selama bulan Prapaskah ini, patung Bunda Maria itu memang ditutup oleh kain. Hola netizen yang tersayang, video patung Bunda Maria ditutup menggunakan terpal biru di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta viral di media sosial. Hal ini berujung pada permintaan maaf polisi karena salah narasi soal desakan ormas di balik penutupan patung Bunda Maria tersebut. Seperti diketahui, narasi dalam video yang sudah beredar menyebutkan aksi penutupan patung karena adanya desakan dari ormas. Dalam narasi yang juga menyangkut jajaran Polsek Lendah itu dijelaskan bahwa ada ormas yang merasa bahwa keberadaan patung Bunda Maria dapat mengganggu kehusuan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam kesempatan yang sama, pihak kepolisian menjelaskan soal penutupan patung Bunda Maria tersebut. Pihak kepolisian membenarkan adanya penutupan patung Bunda Maria, tapi bukan karena desakan ormas. Penutupan patung Bunda Maria itu disebut inisiatif dari pemilik rumah doa. Penutupan patung Bunda Maria itu dilakukan karena rumah doa yang baru dibangun Desember 2022 itu masih dalam proses penyelesaian serta sedang dalam tahap pengurusan perizinan. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar. Iya, jadi teman-teman, akhirnya saya mengetahui kenapa para ormas itu menutup patung Bunda Maria. Secara liturgis, kita itu diingatkan loh. Kita diingatkan bahwa selama bulan Prapaskah ini, patung Bunda Maria itu memang ditutup oleh kain. Secara liturgis tutup oleh kain. Tetapi warna kainnya tuh bukan warna biru, tapi warnanya warna ungu. Dan pakainya kain ya, bukan terpal. Jadi kalian tuh gak usah emosi kayak, ya ini patung ditutup, ambil sisi positif aja udah. Itu mengingatkan kita bahwa emang ini masa Prapaskah, patung itu memang seharusnya ditutup. Lagi viral patung Bunda Maria di Jogja ditutupin pakai terpal pas lagi bulan Ramadan sama ormas. Bahkan katanya awalnya tuh patung Bunda Maria ini bukan cuma mau ditutup pakai terpal, tapi juga mau Nah, tonton video ini sampai habis ya. Ada sekelompok orang yang mengatasnamakan partai politik Islam bilang bahwa dia terganggu sama adanya patung Bunda Maria ini. Patung Bunda Maria ini terletak di daerah Dusun Degolan, Yogyakarta. Katanya patung Bunda Maria ini mengganggu kekhusyukan ibadah puasa umat Islam. Yang kedua, membuat ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, mengganggu orang yang mau ibadah di Masjid Al-Barokah. Tanggal 22 Maret pun tiba-tiba banyak orang yang datang untuk nutupin patung Bunda Maria ini. Dan yang bikin makin kesal adalah katanya dalam penutupan patung Bunda Maria ini nggak cuman ormas atau partai politik Islam yang berkontribusi, tapi di dalamnya ada pihak kepolisian yang juga ikut mendukung untuk tutupin patung Bunda Maria ini. Padahal ketua pengelola rumah doa Sasana Adirasa ini bilang bahwa nggak ada warga yang protes sebelumnya soal patung Bunda Maria ini. Dan sebelum patung ini ditutupin terpal, ternyata tanggal 11 Maret mereka pernah datang untuk minta patung ini dibongkar atau dipindahin supaya nggak ganggu orang sholat di masjid. Ini videonya guys. Sekarang bingung ya, apa hubungannya ada satu patung Bunda Maria terus ganggu ibadah umat muslim? Hal ini jelas bagian dari pelanggaran konstitusi loh guys. Bahkan Ketua Umum YLBHI Pak Muhammad Isnur bilang bahwa polisi yang harusnya mencegah atau menjaga masyarakat dari orang-orang jahat malah ikut diskriminasi dan juga ngerampas kebebasan umat Katolik untuk beribadah. Ayo guys, yuk sadar yuk, jangan kayak gitu lagi ya. Ngelihat kejadian ini kira-kira gimana kritikan kalian guys? Coba tulis di kolom komen ya. Wah, udah lihat berita yang ini belum? Patung Maria sampai ditutupin loh gara-gara kelakuan ormas. Udah gak heran tuh mah. Kaum iman setipis tisu emang gitu. Padahal server sebelah tiap hari dengerin toa yang cukup berisik aja nggak ada tuh yang protes. Itu bukan mereka nggak protes, tapi nggak berani protes. Tahu sendiri kan, kaum Ono sukanya main persekusi. Oh, iya juga ya. Ya setidaknya kita tahu lah SDM kaum Ono kayak gimana. Sama patung aja imannya kalah. Tapi kalau kayak gini kan kasihan minoritas di sini. Ya gimana ya? Kaum mayoritasnya aja nggak ada yang aksi. Udah gitu negara juga kalah sama ormas. Ya terus kamu mau berharap sama siapa? Tapi polisi udah bikin klarifikasi loh. Klarifikasi apaan? Katanya itu karena kesalahpahaman aja. Jadi anggotanya ada yang salah nulis laporan. Ah kamu ini, kamu percaya dengan klarifikasi macam gitu? Ya kagak sih. Itu kejadian Jogja kan? Iya. Kenapa emang? Ah gak apa-apa. Jangan-jangan
Mirip sekali loh, di Indonesia kan negara Pancasila yang boleh dibilang bermacam-macam agama, tapi kenapa harus sampai seperti itu? Ini saya kasih tahu, di Malaysia yang boleh dibilang negara mayoritas Islam, kamu tahu tidak? Bisa di sana tokong di sebelah, gereja di sebelah, masjid di sebelah, bersebelahan. Tapi tidak ada yang seperti itu sampai bergada ditutup terpal segala patung, tidak ada. Malahan di sini patungnya tuh besar-besar. No, contohnya Batu Cape sana. Ada mengganggu tidak? Yang patungnya besar tinggi itu. Contohnya di Negeri 9. Negeri 9 nanti saya pergi baru saya videoin ya. Ada gereja, masjid, sama tokong. Bertiga berderetan begitu. Aman-aman saja. Lagi di sini kita berdoa sembahyang berteriak macam manapun. Saling menghormati, tidak ada sampai begitu-begitu. Mirip sekali negara Indonesia. Bukan saya memuji atau bukan saya menghina, tidak, memang betul. Di Malaysia sini aman sekali dan tidak ada yang mau bilang, oh kamu agama ini, kamu tidak. Sini saling menghormati, toleransinya itu tinggi sekali. Umat Kristen melakukan ibadah dibubarin, menganggap mengganggu. Umat Hindu melakukan ibadah dibubarin. Sekarang patung Maria nggak ngapa-ngapain, nggak bisa melotot, nggak bisa melek, nggak bisa berjalan, dianggap mengganggu. Perasaan patung Maria itu dibangun kayaknya di samping jalan atau di samping tempat ibadah atau di samping gereja ya, kayaknya nggak mengganggu amat. Jadi yang mengganggu itu dari mananya, dari segi mananya gitu. Kalau lo nggak mau lihat ya nggak usah nengok. Ini lagi-lagi yang merasa terganggu tuh mat. Kacau. Coba kamu bikin begitu di Papua kah? Di sini kita menghargai, saling menghormati. Orang bangun masjid seenaknya di sana sini. Di setiap gang-gang yang satu, di sini ada masjid, belok lagi satu tikungan sudah ada masjid, di sana lagi satu tikungan sudah ada masjid. Kita biasa-biasa saja. Tapi kenapa di Jawa sana model begini? Memang sudah rusak di bangsa karena orang-orang yang tidak mengerti tentang toleransi. Kacau banget. Aku sebagai umat Islam minta maaf sama teman-teman Kristen yang mana video tersebut, kejadian tersebut mungkin menyakiti hati kalian atau menyinggung perasaan kalian. Tapi percayalah bahwa bagian oknum saja, tidak semuanya seperti itu kok. Aku cuman heran itu kenapa ya banyak kejadian-kejadian rasis kayak yang mengatasnamakan ormas, organisasi, partai politik, agama gitu ya. Adu domba ini makin hari makin parah aja gitu. Dan kenapa sih yang selalu diperlakukan kayak gitu tuh orang Kristen gitu ya? Maksud aku tuh ya, kalau mau nutupin patung Buddha juga banyak tuh, dan agama di Indonesia ini kan kurang lebih ada 6 gitu ya. Cuman Kristen doang yang sering diusik gitu loh. Kesannya kayak kita tuh mau digandu domba sama orang Kristen gitu. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa ya selalu orang Kristen yang diusik, yang kayaknya kita tuh kayak risih gitu sama mereka, padahal mereka juga nggak pernah ngeganggu kita gitu loh. Kayak nggak ngerti makna arti Pancasila gitu ya, padahal jelas-jelas di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu pasal yang pertama. Cuma sekarang ini nggak tahu deh, aku juga nggak ngerti bener-bener deh. Kayaknya kita tuh orang Islam sama orang Kristen ini kayak mau diadu domba terus gitu. Kalau alasan dari video itu cuma karena ini bulan Ramadan, takut mengganggu ibadah umat muslim gitu ya, aku tuh cuma bingung mengganggunya di mana ya. Itu yang kadang aku tuh pikir, sisi dari mengganggunya itu di mana gitu loh. Aku tuh bingung di situ. Kalau mau ibadah aja, puasa aja.